Halo pemirsa, berjumpa dalam program Bersatu Lawan COVID-19 bersama saya, Ratih Aulia. Program ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemirsa, setelah berbulan-bulan kita hidup dalam masa pandemi, kini kita harus melanjutkan hidup dengan adaptasi kebiasaan baru atau yang biasa disebut dengan new normal. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di masa pandemi COVID-19. Dalam program ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat kesiapan beberapa daerah dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita awali program Bersatu Melawan COVID-19 ini dengan tari kretek.
Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saudara-saudari, selama ini kita sudah sering menggunakan jasa kurir atau jasa pengiriman paket. Nah, sejak pembatasan sosial diberlakukan, kita jadi semakin akrab dengan aplikasi online untuk mengantar beberapa kebutuhan dan keperluan kita, tanpa kita perlu keluar rumah. Meski mengurangi mobilitas keluar rumah akan berdampak positif, kita tetap harus memastikan barang-barang yang kita terima terjaga kebersihannya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memastikan paket atau kiriman yang kita terima aman dan siap dibuka. Bagi Anda yang ingin menerima paket, siapkan tempat khusus di depan rumah agar paket bisa diletakkan oleh kurir tanpa bertemu langsung dengan kita. Pertama, buang segera bungkus atau wadah kemasan yang tidak perlu, lalu cuci tangan. Kedua, bersihkan wadah atau kotak kemasan dengan menyemprotkan desinfektan pada bagian luar. Jangan bersihkan bahan makanan dengan cairan kimia berbahaya. Cukup cuci dan bersihkan dengan air mengalir. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Pemirsa, Kabupaten Kudus memiliki prioritas adaptasi kebiasaan baru di sektor wisata religi sebagai salah satu sektor yang menjadi ikon kabupaten berjuluk Kota Kretek ini. Kita simak wawancara reporter Edward Fidiadi dengan pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo. Halo pemirsa, kembali berjumpa dalam program Bersatu Lawan COVID-19. Bersama saya, Edward Fidiadi. Kali ini saya bersama dengan pelaksana tugas Bupati Kudus HM Hartopo. Kita akan berbincang soal bagaimana persiapan pemerintah Kabupaten Kudus menyongsong era kelaziman baru dan juga seperti apa kesiapan dari masyarakat Kudus menyongsong untuk adaptasi kehidupan yang baru. Apa kabar, Pak Hartopo? Alhamdulillah, kabar baik ya. Pak, kita berbicara soal penanganan COVID-19 di mana pemerintah pusat sendiri sudah mulai menyongsong era kelaziman baru. Dari pemerintah Kabupaten Kudus sendiri, langkah apa saja Pak yang sudah dipersiapkan hingga saat ini? Oke, terima kasih. Ya, kita sendiri ingin Kudus itu religius dan sehat mesti masyarakatnya. Produktif, sehingga kami sudah mengambil langkah-langkah yang selama ini termasuk salah satunya menetapkan protokol-protokol kesehatan yang mengacu pada pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di semua sektor. Semua sektor adalah salah satunya industri, perdagangan, perbelanjaan, ibadah, tempat publik, bahkan sektor-sektor pariwisata. Sosialisasi pemakaian masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kebiasaan perilaku baru yang harus selalu kita terapkan.
Untuk ASN sendiri di sini pun sudah ada protokol kesehatan atau satuan tugas yang ada di sini. Jadi setiap masuk pun harus ada screening melalui termogan, harus cuci tangan, dan tetap ada 3 kriteria itu yang harus dijalankan. Wajib pakai masker walaupun di dalam, kecuali kalau makan. Oke, Pak, untuk pengawasannya sendiri nanti Pak, ketika sudah ada aturan ataupun juga adaptasi kebiasaan baru, nanti dari pemerintah kabupaten sendiri bagaimana proses monitoringnya sendiri? Monitoring evaluasi terhadap kedisiplinan protokol kesehatan oleh tim terpadu, gugus tugas, sampai tim desa maupun Satgas Covid, termasuk TNI Polri untuk dan semua untuk ikut mengawasi semua. Arahan, teguran maupun sanksi jika ada pelanggaran kedisiplinan penerapan protokol kesehatan itu pun selalu harus ada dan monitoring setiap hari selalu dalam pengawasan oleh tim-tim kita sendiri untuk tim gugus tugas. Oke. Untuk di Kabupaten Kudus sendiri ada daerah atau titik mana saja nih Pak yang masih perlu pengawasan tinggi mungkin karena angka kasus jumlah positifnya atau ODP, PDP-nya masih cukup tinggi seperti itu Pak? Di dalam pengawasan kita sendiri dari sektor-sektor pariwisata mestinya sementara ini sudah tutup kemarin sampai sekarang. Untuk di masjid masih ada berjamaah tapi harus melaksanakan protokol kesehatan, mereka ada satgasnya sendiri, dan juga di tempat kantor perusahaan semuanya pun harus ada satgas sendiri yang terkait masalah monitoring, masalah protokol kesehatan itu sendiri. Jadi semua sudah dilaksanakan dan kita survei Mas. Kita survei semua dari mulai pabrik, mulai tempat-tempat wisata, tempat ziarah, atau perkantoran, semua sudah kita survei dan artinya di dalam simulasi itu sudah ada bagaimana untuk mentaati atau mematuhi untuk protokol kesehatan yang ada sesuai dengan himbauan pemerintah. Nah, ketika survei itu, ketika keliling untuk melihat bagaimana kegiatan masyarakat, lalu ada yang melanggar gitu Pak, ada yang lalai dalam menjalankan protokol kesehatan, artinya penindakannya seperti apa Pak? Apakah ada sanksi berupa denda atau kurungan begitu? Ya. Secara umum sudah baik, namun harus diakui tingkat kesadaran masyarakat beragam. Kearifan lokal dalam kultur Kudus yang religius menjadi tantangan tersendiri buat kita. Memang kita sendiri tidak terlalu tegas dalam memberikan denda atau sanksi, tapi kita selalu memberikan sosialisasi dan edukasi setiap saat. Kita monitoring, evaluasi. Jadi perlu monitoring rutin karena prosesnya bertahap. Berarti peningkatan kewaspadaan dan komitmen melaksanakan protokol kesehatan di seluruh sektor, Mas. Jadi kita semata-mata bukan terus kita kenakan denda atau apa enggak, tapi kita sendiri yang harus aktif selalu monitoring dan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas yang ada di Kudus ini, masyarakat Kudus. Berarti pendekatan kepada masyarakat Kudus sendiri juga langkahnya persuasif begitu ya Pak ya? Ya betul, ya harus seperti itu. Nah kalau kita terlalu ekstrim, Mas. Ya kan kalau denda kondisi seperti Covid seperti ini kan mereka sendiri sangat terdampak sekali. Kalau apa-apa sendiri, kalau kita tegas, kita denda, kalau tidak bayar denda harus kita tahan atau bagaimana, itu terlalu ekstrim bagi kita. Tapi kita sendiri secara kekeluargaan aja, secara bagaimana kita bisa memberikan sosialisasi dan edukasi setiap saat. Memang dari tim kita tidak ada capeknya, akan turun ke lapangan memberikan sosialisasi dan edukasi setiap saat. Ya kan, kita sendiri kan punya untuk tim gugus tugas tim terpadu yang di situ ada berbagai lintas instansi termasuk dari Polri, TNI, dari Satpol PP, dari Perhubungan dan sampai koordinasi sampai ke wilayah desa. Bahkan sampai ke Satgas. Dari kebetulan dari Jawa Tengah ini ada gagasan-gagasan dari Pak Gubernur terkait masalah Jogotongo. Ini pun bisa untuk kolaborasi dengan gagasan-gagasan Polri yang kemarin menjadikan kampung tangguh. Jadi kampung tangguh ini ada yang ada di desa, di situ ada komplit. Jadi dari yang artinya untuk komitmennya bagaimana yang sehat bisa menolong yang sakit, ya, yang kaya bisa menolong yang miskin. Di situ ada lumbungnya dan sama sebetulnya di dalam komitmen dari Jogotongo ini sendiri. Cuma Jogotongo di tingkat RW sampai RT lebih mendetil ke bawah. Nah, ini bisa kolaborasi nanti untuk ke sana. Jadi
saya kira lebih efektif. Berarti memang istilahnya menggandeng masyarakat, bergotong royong untuk sama-sama begitu ya Pak? Betul, ya. Oke. Untuk fasilitas dari pemerintah Kabupaten Kudus sendiri Pak, sudah disiapkan tidak? Kita lihat dari beberapa tempat juga sudah mulai secara swadaya begitu menyediakan tempat cuci tangan, memberikan masker. Dari pemerintah kabupaten sendiri bagaimana Pak? Semua sudah Mas, secara umum sudah cukup baik, namun memang perlu diakui tingkat kesadaran masyarakat beragam. Di dalam perkantoran, dari sektor perkantoran sampai perbankan, sampai dari pabrik, yang sigaret kretek tangan maupun dari mesin, SKT maupun SKM, itu semua sudah kita survei untuk mempersiapkan untuk new normal dalam kehidupan baru ini. Nah, mereka sendiri sudah mulai mempersiapkan, yang kantor pakai akrilik, yang untuk penyekat itu pakai untuk face shield sendiri, ya. Terus untuk yang ada pasar pun juga semua juga ada pemakaian seperti itu semua. Jadi untuk perbankan pun semua di kantor-kantor di dalam pelayanan semua pakai akrilik semua. Jadi sudah kita terapkan, dan untuk jaga jarak, pakai pemakaian masker itu pun menjadi kewajiban mereka. Makanya yang kita wajibkan ada 3 kriteria itu memang harus wajib dilaksanakan, termasuk cuci tangan, pemakaian masker dan jaga jarak. 3 ini hal yang harus terus diedukasi ya. Oke, baik. Pak Bupati, kita jeda sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Bersatu Lawan COVID-19. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pelaksana Tugas Bupati Kudus HM Hartopo. Pak, kita lanjutkan perbincangan. Saat ini kita membahas sedikit, menengok ke belakang. Penanganan COVID-19 sendiri sudah berlangsung cukup lama. Ada evaluasi tidak Pak dari pemerintah Kabupaten Kudus? Mungkin ada berapa capaian yang harus atau perlu ditingkatkan lagi gitu Pak? Oh iya, untuk evaluasi pasti ada Mas. Untuk setiap hari ada karena hasil monitoring kita sendiri. Jadi sementara ini untuk mengoptimalkan pelayanan pada fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit rujukan COVID-19 ini, SOP-nya juga sudah kita terapkan semua, dan penerapan layanan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek psikologis dan aspek klinis mestinya ya. Bagi pasien OTG, isolasi mandiri dengan protokol kesehatan ketat dan dukungan keluarga. Jadi kalau ada OTG itu bisa untuk karantina mandiri tidak harus diisolasi di rumah sakit, tapi harus ada persyaratan di situ. Persyaratannya kita survei dulu, apakah dia punya kamar sendiri tidak? Ya, rumah itu. Kalau dia memang punya kamar sendiri, oke lah, berarti persyaratan sudah gitu bisa. ya. Tapi kita sendiri ada komitmen dengan keluarga mestinya. Dan di situ pun kebetulan ada gagasan dari Pak Gubernur terkait masalah Joko Tonggo, nah itu kita fungsikan. Karena Joko Tonggo itu adalah ketua Satgasnya RW, wakilnya RT. Nah, RT ini yang selalu memonitor terus. Nah, dan kerjasama ini kolaborasi dengan puskesmas setempat yang selalu monitoring dengan OTG-OTG yang ada di rumah ini. Jadi kita ada komitmen bahwa keluarga tidak boleh masuk ke kamarnya pasien OTG itu sendiri. Dari OTG sendiri kebetulan kalau di desa di sini itu kan belum tentu punya kamar kecil di dalam kamar, harus keluar. Nah, ini pun harus ada komitmen khusus. Jadi ketika mereka keluar, dilihat aja, jangan sampai diikutin. Jadi istilahnya dan habis dari kamar mandi mungkin bisa disemprot disinfektan untuk sampai kembali ke kamar lagi. Nah, ini tujuannya untuk mensteril. Terus memotivasi dan dukungan secara moral, kondisi psikis mempengaruhi ketahanan fisik termasuk
memberikan edukasi terkait masalah asupan, Ya. ya kan, asupan makanan yang dulu mungkin tidak doyan sayur sekarang harus makan sayur, ya kan, yang dulu tidak doyan buah sekarang mau tidak mau harus makan buah. Itu asupan-asupan demi meningkatkan imunitas dia sendiri, meningkatkan antibodi supaya ada kekebalan. Karena sementara ini dari COVID-19 ini belum ada vaksinnya yang untuk bisa menyembuhkan. Maka dari itu kita harus preventif untuk menangani dalam hal ini. Ya Pak, untuk tes sendiri Pak, karena ini juga cukup penting untuk mengetahui penyebaran COVID-19. Nah, dari pemerintah Kabupaten Kudus sendiri, proses ataupun juga pelaksanaan tes, baik itu PCR ataupun rapid test seperti apa itu Pak? Ya, dari awal untuk di Kudus sendiri tetap melakukan screening massal secara masif dengan rapid test yang dulu pertama. Jadi kita dari mulai tenaga nakes, mulai dari gugus tugas yang memang setiap hari di lapangan, dan untuk kumpulan-kumpulan publik yang artinya di situ mungkin di masjid, di pasar atau di mana saja, itu bisa kita ambil screening secara masif mereka. Dan terus untuk penularan yang artinya yang pernah kontak dengan orang yang terinfeksi, termasuk OTG, itu pun semua kita akan screening semua. Nah, tapi kebetulan pada saat itu memang karena keakuratan dari rapid test sendiri itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, betul. Artinya cuma hanya mendeteksi karena mungkin antibodi atau imunitas saja. Tapi untuk saat ini kita dapat sumbangan dari CSR, ya kan, yang berupa real time PCR. Nah, untuk setiap hari kita bisa untuk screening sampai 90 orang. Jadi setiap hari kita pun mesti ada tambahan dari 3-4% ada yang positif. Ya. Jadi Kudus ini tidak heran kalau ketika hari ini ada kenaikan-kenaikan yang sangat signifikan. Karena yang pertama Kudus adalah sebagai rumah sakit rujukan. Yang kedua, Kudus punya alat real time PCR sendiri ini yang setiap hari harus screening secara masif. Kita. Maka dari itu sampai saat ini Kudus mungkin bisa dikatakan agak tinggi, tapi belum masuk di zona merah. Agak tinggi tapi belum masuk di zona merah. Dan mudah-mudahan tidak sampai ke zona merah. Ini bisa OTG ini bisa steril yang ada di Kudus ini. Ini harapan kami semua. Ya. Paling tidak memetakan gitu ya Pak, Memetakan, daerah-daerah mana saja ya, sudah. Nah, untuk mapping itu sudah mana yang harus kita screening. Untuk itu. Oke. Dari pengamatan Bapak sendiri sejauh ini dari masyarakat sendiri, apakah saat ini sudah dinyatakan siap begitu untuk menyongsong ataupun juga beradaptasi dengan kebiasaan yang baru begitu Pak? Secara perlahan untuk masyarakat kita sangat baik sekali Mas. Dan kita selalu ada tahapan-tahapan yang artinya yang menurut saya sangat menggembirakan. Karena saya lihat untuk pemakaian masker di jalan pun kira-kira kalau kita survei dari sampling kita, dari tim-tim gugus tugas yang ada di lapangan, itu bisa sampai 70-80% yang sudah sadar untuk selalu kalau keluar selalu pakai masker, termasuk di tempat-tempat keramaian, di tempat maksudnya publik atau di tempat mungkin rumah makan, itu selalu sudah taat itu. Untuk di dalam cuci tangan, jaga jarak pun itu sudah sangat diperhatikan. Maka dalam hal ini, tapi tidak harus lepas kita monitor mereka. Jadi setiap hari kita gugus tugas ini selalu monitoring untuk perilaku masyarakat kita. Jangan sampai mereka berubah. Kita selalu mengingatkan terus. Sosialisasi dan edukasi harus kita galakkan terus setiap saat. Oke Pak, kita bicara sedikit soal dampak ekonomi karena harus disadari bahwa ketika pandemi COVID-19 ini menahan sedikit roda ekonomi bergerak di berbagai sektor gitu. Dari Kabupaten Kudus sendiri, sektor mana saja nih Pak yang terlihat terdampak sekali dengan adanya pandemi ini? Kalau di Kudus salah satunya di pariwisata. Pariwisata. Ya, di pariwisata ini termasuk ada wisata religi di Kudus ini. Di wisata religi ini di situ banyak orang jualan kaki lima, tukang ojek, ada becak pariwisata, ada angkutan pariwisata. Ini yang sangat terdampak. Dengan adanya pariwisata ditutup, mereka sendiri mesti off semua, baik di Sunan Kudus maupun di Sunan Muria. Itu semua off.
Dan terus untuk wisata-wisata yang ada di desa, yang dikelola oleh desa, itu pun semua juga off. Di sana pun banyak pedagang kaki lima, banyak warung, itu juga semua off. Dan terus di sini ada namanya Balai Jagong. Balai Jagong di situ memang tempat untuk pedagang kaki lima, sampai ada 300 sekian pedagang kaki lima. Karena di situ banyak kerumunan, memang banyak untuk berkumpul masyarakat Kudus. Nah, sementara itu pada saat COVID ini kita tiadakan, kita tutup. Otomatis mereka sendiri terdampak semua, baik mulai dari parkir maupun pedagang kaki lima pun terdampak. Tapi alhamdulillah untuk yang perusahaan, terutama yang agak terdampak sedikit masalah yang barangnya harus diimpor. Ya, barang diimpor itu sangat terdampak, tapi tidak seberapa. Alhamdulillah mereka sendiri tidak sampai PHK, paling-paling dirumahkan. Tapi hanya sebentar, dirumahkan masih dapat honor, walaupun separuh pun tetap masih ada di situ. Maka dari itu saya apresiasi sekali terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus, sangat kuat untuk mempertahankan bagaimana masyarakat buruh kita masih ditahan dan masih dipekerjakan, tapi dengan selalu melaksanakan kedisiplinan protokol kesehatan. Nah, karena selama ini kita monitoring terus dan kita survei untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus itu. Oke, dari pemerintah Kabupaten Kudus sendiri ada bantuan tidak Pak untuk mereka yang terdampak seperti yang Bapak sampaikan tadi, desa wisata harus tutup beroperasi, para pelaku seni juga tidak bisa tampil gitu. Ada bantuan apa Pak untuk ada. membantu meringankan beban Oh, mereka? ada. Bantuan berupa sembako ada. Ya, dari Kudus sendiri ada untuk memang kita per kakak dapat bantuan 200.000. Ya kan, itu ada beras 10 kilo sama uang tunai 100.000. Itu kemarin kita anggarkan sampai 48.000 kakak. Dari provinsi juga ada. Provinsi memberi bantuan kepada Kudus ini sampai 7.000 sekian kakak. Oke. Kalau yang dari Kemensos, dari dana desa itu ada memang untuk perbedaan nominalnya ada. Karena yang dari dana desa memang sesuai dengan aturan memang harus 600 yang dikasihkan. Dari Kemensos pun dari 600. Dari Kementerian Desa itu memang memerintahkan harus 600 untuk dana desa itu, dari Kemensos pun juga 600. Nah ini untuk yang 600 ini pun kita harus di-list dulu. Mana-mana masyarakat yang betul-betul terpuruk. Karena beda nominal ini yang jangan sampai menjadikan kecemburuan sosial kepada masyarakat kita. Tapi alhamdulillah untuk masyarakat Kudus ini tidak ada masalah. Ya ada kompleks sedikit, tapi alhamdulillah semua bisa diselesaikan, Mas. Oke. Sejauh ini ada beberapa kegiatan masyarakat untuk di Kabupaten Kudus sendiri sudah mulai dibuka begitu ya Pak? Ada untuk masyarakat bisa kembali menggelar pernikahan seperti itu, lalu juga pelaku seni sudah bisa kembali tampil pentas gitu Pak. Protokol kesehatan nantinya seperti apa Pak yang akan dilakukan? Karena kekhawatirannya akan terjadi seperti kalau contoh kasus di Semarang begitu ada klaster pernikahan, justru ada penularan baru dari pesta pernikahan dari warga. Nah, langkah antisipasinya seperti apa Pak, supaya tidak ada penularan baru di Kabupaten Kudus ini? Ya, memang untuk masyarakat ini merasa sudah jenuh Mas, sudah jenuh karena selama 4 bulan ini mereka diam, yang sangat terdampak, terutama pekerja seni ya, pekerja seni di sini. Mereka banyak audiensi kepada saya langsung di situ, dan ini pun di dalam new normal ini selalu kita beri arahan bagaimana mempersiapkan new normal. Jadi boleh, artinya untuk pergerakan ekonomi memang sedikit demi sedikit kita harus mulai bergulir, mulai bergulir. Tidak bisa harus diam. Karena kita harus memilih kesehatan atau ekonomi. Nah, di sini. Nah, kalau milih dua-duanya, ya harus ekonomi juga berjalan juga. Kalau milih hanya kesehatan, ekonomi nanti mati, tidak akan berjalan nanti. Nah, maka dari itu semua untuk bidding ini memang akan kita buka, tapi harus ada simulasi dulu. Jadi simulasi akan kita survei, kita punya tim gugus tugas, dan dari yang mengadakan bidding sendiri itu harus punya tim satgas, ya kan, protokol kesehatan yang ada di sana, yang selalu untuk monitor di luar maupun di dalam. Jadi kapasitas ini pun harus kita batasi, ya kan, harus menyediakan wastafel di luar, minimal 2 di setiap pintu, minimal 2. Terus ada harus pemakaian masker. Setelah di dalam harus jaga jarak. Jadi harus ada tempat-tempat yang sudah disurvei oleh tim kita.
yang memberi izin kepada untuk hajatan itu nanti. Oke. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, tidak akan diizinkan. Tapi kalau memenuhi syarat akan diizinkan, tapi tetap kita pantau. Dan mereka sendiri pun harus membuat perjanjian, harus ada komitmen dengan kita. Kalau mereka sendiri ada pelanggaran, hari itu pun langsung kita tutup. Oke. Langsung kita tutup. Jadi kita memang agak tegas masalah itu. Boleh, tapi harus mengikuti himbauan pemerintah. Dan gugus tugas ini selalu memantau di situ. Ya kan? Karena ini penting ya Pak, karena ini bisa dikatakan justru menarik perhatian kerumunan baru. Betul, gitu. makanya saya sendiri untuk kemarin dari hasil kunjungan saya ke desa-desa wisata setiap hari Minggu, sekalian saya bergoes Mas, bersepeda biar sehat selama ini. Memang waktu olahraga saya tidak ada, jadi untuk kesempatan hari libur kita kerja tapi sambil olahraga. Ya kan, di sana pun harus kita tata. Hasil simulasinya bagaimana saya lihat dulu. Kalau hasil simulasinya bagus dan memenuhi syarat, di sana sudah ada satgas, sudah ada mungkin paling tidak ada screening termogan, sudah ada tempat cuci tangan, di sana sudah ada jarak-jaraknya, terus kapasitasnya sudah ditentukan. Nah, artinya kita sendiri akan kita evaluasi untuk simulasi itu sendiri. Tapi belum memberikan izin, belum memberikan izin, akan kita evaluasi dulu. Setelah kita kaji, kita evaluasi, baru kita akan kita terapkan. Tapi harus mengikuti kita semua aturan. Jadi perizinan pun ada mungkin ada yang punya hajat, mungkin ada yang mungkin kafe-kafe, mungkin ada live-nya, itu pun harus mengikuti aturan kita. Kalau tidak mengikuti aturan kita, tidak boleh. Pengawasan harus sangat ketat harus, gitu ya Pak? Harus, dan mestinya harus ada satgas di sana. Satgas dari sana ada. Yang memonitoring. Iya, paling tidak 5 orang ada satgas di sana. Oke. Ya kan? Ada yang di luar ada 3, yang di dalam ada 2. Untuk monitoring kapasitas orang di luar. Kalau memang berkerumun harus keluar, tidak boleh masuk di dalam. Ya, supaya tidak ada penularan baru, menghindari kerumunan, ada klaster baru gitu ya. Baru, Oke, ya. baiklah. Terima kasih Pak Topo sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami. Sama-sama. Demikian program Bersatu Lawan COVID-19. Saya Edward Fidiadi, salam tangguh, salam kemanusiaan, bersatu lawan COVID-19. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore saudara-saudari. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak mudah diketahui siapa saja di sekitar kita yang membawa virus tersebut. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Berdasarkan penelitian inilah, kita semua diwajibkan memakai masker selama masa pandemi COVID-19. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis. Ini adalah masker bedah atau masker N95, masker yang ditujukan untuk keperluan medis. Misalnya, untuk tenaga kesehatan, orang sakit, dan orang yang merawat orang sakit yang menggunakan masker medis ini. Selanjutnya adalah masker non-medis, yaitu masker kain. Orang sehat cukup menggunakan masker kain. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Hasil penelitian baru mengidentifikasi jenis kain, jumlah lapisan, dan komposisi masker kain non-medis berikut ini. Lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti katun. Lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun seperti polipropilena. Lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti polyester atau campuran polyester.
Berikut adalah panduan cara menggunakan masker yang tepat. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Masyarakat disarankan membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, segera buang di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain atau menggunakan kantong plastik. Pisahkan dari barang bawaan yang lain. Sesampai di rumah, segera cuci dengan deterjen. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Tetap jaga jarak aman antara 1 dan 2 meter. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka kita segera bisa putus rantai penularan COVID-19. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Anda masih bersama program Bersatu Lawan COVID-19. Pemirsa, di program ini kami juga menghadirkan pertunjukan wayang kulit dengan tema pandemi COVID-19. Kali ini bersama Dalang Ki Muhammad Sumaji Abilowo. Seperti apa ceritanya? Saya akan langsung bertanya. Apa kabar Ki? Baik, baik. Ya, boleh diceritakan siapa saja pemerannya di lakon ini Ki? Oh, pemeran di lakon yang berikut ini adalah tokoh sentralnya adalah Punokawan. Punokawan. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Itu tokoh utamanya yang menjadi sarana kita untuk menjelaskan ke masyarakat tentang adanya COVID-19 ini. Boleh diceritakan nggak sedikit saja inti dari ceritanya? Inti dari ceritanya adalah kita harus tidak perlu panik menghadapi virus ini. Kita harus tetap produktif di tengah virus corona. Dengan protokol kesehatan Dengan tentunya. protokol Oke, kesehatan. terima kasih banyak ya Ki. Ya, dan pemirsa, langsung saja kita saksikan wayang kulit oleh Dalang Ki Muhammad Sumaji Abilowo. Jangan lupa dalam adaptasi kebiasaan baru ada 3 hal utama yang harus kita terapkan. Memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Saya Rati Aulia pamit, kita bertemu di episode yang lainnya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Semareko ten prayitno semui kwambale titioni kondo yono titi sonyo kakang arang mongso cando
gegek sadulita mel-mel anak-anakku kabeh. Petruk Gareng. Apa meneh kowe Bagong? Senenge atiku tanpa pepindhan. Yen aku kelingan kutha Kudus, kutha santri, kutha kretek, kutha para wali. Setelah ini diistilahke kutha wali. Ya ning Kudus kene minangka dadi pusat punjering penyebaran agama Islam. Mula ing kene akeh para santri kang asu kawruh ana ing pesantren-pesantren ing daerah Kudus. Wah iya mo. Ya nen aku kelingan Kudus kuwi kelingan anu kok mo. Buah sing diarani buah. Buah apa kuwi? Wah, kowe wis ora ngerti buah ya. Buah blimbing. Oh iya. Blimbing kuwi uga asli Kudus. Mula ing tlatah Kudus kene akeh para petani blimbing. Wah iya. Aku kelingan zaman cilik aku dhisik kok. Angger metu esuk-esuk bareng karo santri, bareng karo bocah sekolah. Wah, jan nyemenake kota Kudus kene iki. Kowe iki ngerti Kudus iki nggur kulite tok. Ngerti kota Kudus nggur laire tok. Kudu sak jero-jeronane no. Kowe ngerti suhuyane kota Kudus? Ayo. Gong, jawaban Gong. Aku zaman pas ulangan kuwi ora mlebu, Tru. Mosok lali karo semboyane warga kota Kudus. Semboyane warga masyarakat kota Kudus kuwi semarak ngono. Aja dilalekake. Semarak sing jentrehake ya kuwi sehat, elok, maju, aman, rapi, asri lan konstitusional. Konstitusional ngono ya. Wes Romo ki ning dadi pengarep ora iso diugemi ucapane wis. Jenenge wong tuwa ya gampang nek laline to, Le. Yo. Lagi ngene. Kota Kudus nduweni semboyan. Sing pertama kuwi sehat. Mula para pengareping kota Kudus kuwi saiki wis golongake tekate, nyawijekake panemune dadi kota Kudus kudu sehat. Kota Kudus kudu dadi kota terdepan dalam memutus penyebaran virus corona. Wah iya. Virus corona iki jan gawe wong susah kok. Wong susah apa-apa ora oleh. Arep pacaran ora oleh. Wah, kuwi sing cah nom-nom. Yo kanggone wong tuwa ki yo saya rekoso meneh kok, Gong. Ya, mula saka kuwi nek aku maca laporane gugus tugas COVID-19 Kota Kudus pertanggal 29 Juni tahun 2020 ada 172 orang yang positif
COVID-19 lan ana 245 pasien sing PDP. Ya, sing jelas data mau bakal terus nambah, ora bakal suda. Yen awake dhewe ora nglakoni sing diarani protokol kesehatan. Mula saka kuwi, Truk, protokol kesehatan kuwi penting. Penting tumraping urip bebrayan ana tengah pandemi. Aja mbok anggap barang sing gampang, mbok sepelekake ora kena. Mergo protokol kesehatan kuwi minangka dadi penyegah menyebarnya wabah virus corona ning tengah masyarakat. Anakku Bagong bener. Untuk itu sekarang menjadi tugas semua pihak, baik itu pejabat pemerintahan, para pemuka agama, dan seluruh elemen masyarakat, ing Kudus khususipun, ing Kudus khususnya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya, harus menyatukan visi dan misi kanggo memutus penyebaran virus corona iki. Mula Jono kang rumangsa paling berjasa, Jono kang rumangsa paling duweni paling berjasa kanggo memutus penyebaran virus corona iki. Mergo iki dadi kewajibane awake dhewe kabeh masyarakat warga Kudus khususnya warga Indonesia pada umumnya. Wah iya, iya bener Pak. Mergo virus corona iki minangka dadi bencana global, Mbak. Virus corona iki isone menyebar, cepet menyebar ana panggonaning pusat-pusat kegiataning manungsa. Kaya to ning pasar, ning mall, ning sekolahan apa meneh ning pondok pesantren. Yo, padha mau bener. Mula ning pusat-pusat kegiatan publik kuwi kudu diwajibake nganggo masker. Mergo yo sarana kanggo masker iki minangka dadi kewajibaning awake dhewe kanggo nyelametke awake dhewe lan kanggo nglindungi awake dhewe saka penyebaran virus corona iki. Kabeh omonganmu mau kok bener, Gong. Cah kene kok mbok dianggep cah Kudus e. Yo, dadi samengko sawise kabeh ngakoni sing diarani PSBB. Beberapa kali PSBB. Saiki wis ngancik, wis waktune ngancik. Ya kuwi gantine masuk kegiatan kehidupan new normal. Wah, new normal iki apa to, Mbok? New normal kuwi hidup baru, kehidupan baru. Kehidupan dengan cara baru. Wah. New normal kuwi kehidupan dengan cara baru dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya bener. Mula dalam kehidupan new normal iki sing perlu ditindakake ya kuwi siji, pola hidup harus bersih dan sehat, berolahraga dan istirahat yang cukup kuwi siji.
Ya keluru. Yang kedua harus makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, harus selalu menggunakan masker. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa harus rajin cuci tangan dengan sabun. Yo mong kehidupan atau perilaku new normal itu yang akan bisa menyelamatkan kita dari wabah virus corona ini. Oleh karena itu, ayo sekarang kita sebagai warga Kudus jangan tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh panik. Kita harus hidup tetap produktif di tengah wabah virus corona, tapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Untuk penanganan COVID-19 ini di Kudus harus perlu ditingkatkan di tingkat lintas sektoral, yaitu mulai dari tim gugus tugas, dari tim terpadu sampai kecamatan, bahkan sampai ke desa. Di dalam gagasan Pak Gubernur, tim Jogotongo, ini memang harus ditingkatkan terkait masalah Satgas Jogotongo yang ada di desa. Maka dari itu kita selalu monitoring, evaluasi, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, jangan sampai capek. Tujuan kita apa? Biar Kudus menjadi sehat, aman, produktif, dan religius. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kami dari jajaran BPBD Kabupaten Kudus menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kudus untuk mengikuti arahan pemerintah, arahan gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus, yaitu melaksanakan perilaku baru, kebiasaan baru dalam rangka menghadapi era new normal. Pertama, memakai masker, kedua, physical distancing, jaga jarak, yang ketiga, cuci tangan pakai sabun. Harapan kami ini bisa menjadi suatu kebiasaan terus-menerus dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Selanjutnya kami juga memohon kepada seluruh warga masyarakat untuk mengawal ini, di mana ini perlu diwaspadai bahwa penularan COVID-19 bukan semata-mata penularan biasa, tapi ada dampaknya, di mana terdapat dampak kesehatan dan dampak ekonomi. Fungsi Jogotongo yang diarahkan daripada Ketua Gugus Tugas dapat berfungsi dengan maksimal, di mana ini menjaga masyarakat minimal di lingkungan. Kami berharap besar ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, tolong
laksanakan kebiasaan baru. Pertama, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan. Istirahat di samping sehat, berketika